Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat bertemu lagi dengan Abi Salman Priyanto Channel. Kali ini kita akan ngaji bareng kitab Ta'lim Muta'alim. Ya, kitab ini banyak dikaji di pondok-pondok pesantren ataupun di madrasah Indonesia, karena merupakan tuntunan bagi santri atau bagi siswa atau bagi peserta didik dalam menuntut ilmu. Nah, untuk yang saya gunakan di sini adalah e-book terjemah Ta'lim Muta'alim karya Syekh Az-Zarnuji, ya, yang diterbitkan oleh Penerbit Mutiara Ilmu Surabaya dan diterjemahkan oleh Bapak Abdul Qadir Al-Jufri. Nah, di sini kita akan mulai bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Namun sebelum kita mulai, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Semoga dengan semakin banyak bersyukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Amin. Kemudian tidak lupa juga sholawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah Muhammad SAW, untuk keluarganya, untuk sahabatnya. Semoga kita semuanya bisa mencintai dan dicintai Rasulullah SAW, bisa meneladani sunnah-sunnahnya, bisa meneruskan perjuangan dakwahnya, dan semoga kelak di akhirat nanti kita semua mendapat syafaatul utma, bisa berkumpul dan memandang Rasulullah SAW di surga nanti. Amin. Sebelumnya, marilah kita kirimkan juga Al-Fatihah untuk penulis buku ini, yaitu Syekh Az-Zarnuji. Alaniyah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Ini ya, pendahuluan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita memakai kitab terjemah, diharapkan dengan kitab terjemah bahasa Indonesia ini akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat luas, khususnya yang kurang mengerti tentang bahasa Arab. Ini adalah pendahuluan dari penulisnya, yaitu Syekh Az-Zarnuji. Segala puji hanya milik Allah yang telah mengangkat derajat umat manusia dengan ilmu dan amal atas seluruh alam. Selawat dan salam semoga tetap terlimpah atas Nabi Muhammad SAW, pemimpin seluruh umat manusia, dan semoga pula tercurah atas keluarganya dan para sahabatnya yang menjadi sumber ilmu dan hikmah. Dalam hal ini, penulis memperhatikan para pelajar atau santri. Sebenarnya mereka telah bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu, tetapi banyak dari mereka yang tidak memperoleh manfaat dari ilmunya, yakni berupa pengalaman ilmu tersebut dan menyebarkannya. Hal itu terjadi karena cara mereka menuntut ilmu yang salah, dengan syarat-syaratnya yang mereka tinggalkan. Karena barang siapa salah jalan, tentulah akan tersesat. Ya, barang siapa yang salah jalan, tentu akan tersesat, tidak akan sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, penulis buku ini ingin menjelaskan kepada para santri bagaimana cara mencari ilmu menurut kitab-kitab yang pernah penulis baca dan menurut nasihat dari para guru penulis.
yang ahli di dalam ilmu dan hikmah. Dengan harapan semoga orang-orang yang telah tulus ikhlas mendoakan penulis sehingga penulis mendapatkan keuntungan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Begitulah doa penulis dalam sholat istikharah ketika akan menulis kitab ini. Masya Allah ya. Jadi penulis ulama-ulama itu sebelum menulis kitab, mereka itu sholat istikharah terlebih dahulu. Kitab ini yaitu kitab Ta'limut Ta'lim oleh penulis diberi nama Ta'limul Muta'alim Thariqatul Alum yang terdiri dari 13 pasal. Jadi nanti ada 13 bab. Pertama, menerangkan hakikat ilmu, hukum mencari ilmu, dan keutamaannya. Kedua, niat dalam mencari ilmu. Ketiga, cara memilih ilmu, guru, teman, dan ketekunan. Keempat, cara menghormati ilmu dan guru. Kelima, kesungguhan dalam mencari ilmu, beristiqomah, dan cita-cita yang luhur. Keenam, ukuran dan urutannya. Ketujuh, tentang tawakal. Kedelapan, waktu belajar ilmu. Kesembilan, saling mengasihi dan saling menasihati. Kesepuluh, mencari tambahan ilmu pengetahuan. Kesebelas, bersikap warok ketika menuntut ilmu. Kedua-belas, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan. Nah ini penting ini, hal-hal yang dapat menguatkan hafalan dan yang melemahkannya. Kemudian yang ke-13 atau yang terakhir, hal-hal yang mempermudah datangnya rezeki, hal-hal yang menghambat datangnya rezeki, hal-hal yang dapat memperpanjang dan mengurangi umur. Masya Allah, tidak ada penolong kecuali Allah, hanya kepadanya penulis berserah diri dan kehadiratnya penulis akan kembali. Itu tadi adalah pendahuluan dari penulis buku atau kitab Ta'limut Ta'lim, yaitu Syekh Az-Zarnuji ya. Kita mulai yang pertama, yaitu hakikat ilmu, fikih dan keutamaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Jadi ya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Perlu diketahui bahwa kewajiban menuntut ilmu bagi muslim laki-laki dan perempuan ini tidak untuk sembarang ilmu, tetapi terbatas pada ilmu agama. Ya, jadi ilmu yang wajib itu hanya ilmu agama. Dan ilmu yang menerangkan cara bertingkah laku atau bermuamalah dengan sesama manusia. Sehingga ada yang berkata, ilmu yang paling utama adalah ilmu. Hal dan perbuatan yang paling mulia adalah menjaga perilaku. Yang dimaksud ilmu ini ialah ilmu agama Islam, misalnya tentang sholat ya. Jadi ilmu yang harus dipelajari, harus diilmui oleh setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, itu adalah ilmu agama ya. Jadi misalnya tentang ilmu cara beribadah, cara sholat dan sebagainya. Kemudian setiap orang Islam diwajibkan menuntut ilmu yang berkaitan dengan apa yang diperlukannya saat itu, kapan saja. Jadi apa yang diperlukannya oleh dia, itu dia wajib untuk mencari ilmunya. Oleh karena setiap orang Islam mengetahui rukun-rukun dan syarat-syarat sahnya sholat, supaya dapat melaksanakan kewajiban sholat yang sempurna. Jadi kalau kita ini sudah mengetahui ilmu tentang sholat, maka sholat syarat-syaratnya apa, kemudian kewajibannya apa, rukunnya apa, ini bisa diketahui sehingga ibadah sholat kita bisa sempurna. Setiap orang Islam wajib mempelajari atau mengetahui rukun maupun syarat amalan ibadah
yang akan dikerjakannya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Karena sesuatu yang menjadi perantara untuk melakukan kewajiban, maka mempelajari wasilah atau perantara tersebut hukumnya adalah wajib, ya. Ilmu agama adalah wasilah untuk mengerjakan kewajiban agama. Maka mempelajari ilmu agama hukumnya wajib. Misalnya ilmu tentang puasa, tentang zakat bila berharta, haji jika sudah mampu, dan ilmu tentang jual beli jika berdagang, ya, karena itu merupakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim, ya, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu. Maka ilmu yang menyertainya agar kita bisa melakukan ibadah itu dengan benar dan baik, maka itu adalah wajib. Kemudian Muhammad bin Al-Hasan pernah ditanya, mengapa beliau tidak menyusun kitab tentang zuhud? Maka beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Ya, jadi ditanya, kok tidak menyusun kitab tentang zuhud? Bagaimana agar kita ini bisa mencintai Allah lebih dari mencintai dunia? Maka beliau menjawab, aku telah mengarang sebuah kitab tentang jual beli. Maksud beliau adalah yang dikatakan jadi yang dikatakan zuhud ialah menjaga diri dari hal-hal yang syubhat, ya, atau hal-hal yang tidak jelas halal haramnya dalam berdagang. Kemudian setiap orang yang berkecimpung di dunia perdagangan maka wajib mengetahui tata cara berdagang dalam Islam supaya dapat menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Setiap orang Islam juga harus mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan batin atau hati. Nah ini, jadi tidak hanya ilmu lahir saja, tapi ilmu tentang batin atau hati ini juga perlu kita pelajari. Misalnya bagaimana cara tawakal, caranya taubat, bagaimana agar kita itu takut kepada Allah, dan bagaimana agar mendapat ridho dari Allah. Sebab semua itu terjadi pada segala keadaan. Jadi itu penting juga, ya, sangat penting malah ilmu tentang batin atau hati. Tidak ada seorang pun yang meragukan akan pentingnya ilmu pengetahuan. Karena itu khusus dimiliki umat manusia. Adapun selain ilmu, itu bisa dimiliki manusia dan juga bisa dimiliki oleh binatang. Dengan ilmu pengetahuan, maka Allah Ta'ala mengangkat derajat Nabi Adam alaihissalam di atas para malaikat. Oleh karena itu, malaikat diperintah oleh Allah SWT agar sujud atau hormat kepada Nabi Adam alaihissalam. Kemudian, ilmu itu sangat penting karena sebagai perantara atau sarana untuk bertakwa. Jadi kita bisa bertakwa itu setelah kita melalui sarana ilmu. Dengan takwa inilah manusia menerima kedudukan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keuntungan yang abadi. Sebagaimana dikatakan oleh Muhammad bin Al-Hasan bin Abdullah dalam syairnya yang artinya, belajarlah sebab ilmu adalah penghias bagi pemiliknya. Jadikanlah hari-harimu untuk menambah ilmu dan berenanglah di lautan ilmu yang berguna. Belajarlah ilmu agama karena ia adalah ilmu yang paling unggul. Karena ilmu agama adalah ilmu yang paling unggul. Ilmu yang dapat membimbing menuju kebaikan dan takwa. Ilmu paling lurus untuk dipelajari. Dialah ilmu yang menunjukkan kepada jalan yang lurus, yaitu jalan petunjuk. Ia laksana benteng yang dapat menyelamatkan manusia dari segala keresahan. Oleh karena itu, orang yang ahli ilmu agama dan bersifat warok
lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah tetapi bodoh. Masya Allah ya. Jadi kita sudah ketahui bersama bahwa manusia itu selalu digoda oleh setan untuk dijerumuskan agar masuk neraka. Nah, seorang yang berilmu agama dan bersifat wara, yaitu hati-hati terhadap hal yang haram dan syubhat, itu bagi setan lebih sulit menggodanya daripada dia menggoda 1000 orang yang ahli ibadah tetapi bodoh. Kita lanjutkan. Setiap orang Islam juga wajib mengetahui atau mempelajari akhlak yang terpuji dan yang tercela, seperti watak murah hati, kikir, penakut, lancing, sombong, rendah hati, menjaga diri dari keburukan, israf atau berlebihan, bakhil, terlalu hemat, dan sebagainya. Karena sifat sombong, kikir, penakut, israf hukumnya adalah haram, dan tidak mungkin bisa terhindar dari sifat-sifat itu tanpa mengetahui kriteria sifat-sifat tersebut serta mengetahui cara menghilangkannya. Oleh karena itu, setiap orang Islam wajib untuk mengetahuinya. Jadi kita juga harus belajar tentang sifat-sifat dari akhlak yang terpuji dan akhlak yang tercela, biar kita tahu mana itu yang terpuji dan mana yang tercela, agar tidak terjerumus. Kemudian Asyahid Nasiruddin telah menyusun kitab yang membahas tentang akhlak. Kitab tersebut sangat bermutu dan perlu dibaca, karena setiap orang Islam wajib memelihara akhlaknya. Adapun mempelajari amalan agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu seperti sholat jenazah dan lain-lain adalah hukumnya fardu kifayah. Jadi di suatu daerah sudah ada orang yang mempelajari ilmu tersebut, maka yang lain bebas dari kewajiban, ya. Itu untuk ilmu-ilmu agama yang dikerjakan pada saat-saat tertentu. Jadi kalau sudah ada orang yang mempelajarinya dalam suatu daerah atau suatu desa, maka yang lain itu tidak mempelajarinya tidak apa-apa atau tidak wajib. Tapi seandainya semuanya mempelajari juga lebih baik. Tapi bila di suatu daerah, ini kalau di suatu daerah tidak ada seorang pun yang mempelajarinya, maka semua penduduk daerah itu berdosa. Oleh karena itu, pemerintah wajib menyuruh rakyatnya supaya belajar ilmu yang hukumnya fardu kifayah tersebut. Pemerintah berhak memaksa mereka untuk melaksanakannya. Jadi satu desa kok tidak ada yang tahu bagaimana cara mengurus jenazah, bagaimana caranya sholat jenazah, maka semua penduduk muslim di desa itu berdosa. Dikatakan bahwa mengetahui atau mempelajari amalan ibadah yang hukumnya fardu ain itu ibarat makanan yang dibutuhkan setiap orang, ya. Fardu ain itu yang wajib untuk pribadi tadi. Sedangkan mempelajari amalan yang hukumnya fardu kifayah itu ibarat obat yang mana tidak dibutuhkan oleh setiap orang, dan penggunaannya pun pada waktu-waktu tertentu saja. Sedangkan mempelajari ilmu nujum, nah ini ada ilmu apa? Ilmu nujum, ya. Mempelajari ilmu nujum yaitu ilmu astrologi atau ilmu perbintangan yang dihubungkan dengan nasib manusia, karena ia diibaratkan penyakit yang sangat membahayakan, ya. Makanya hukumnya adalah haram. Dan mempelajari ilmu mempelajari ilmu nujum itu hanyalah sia-sia belaka, karena ia tidak bisa menyelamatkan seseorang dari takdir Tuhan, ya. Oleh karena itu, setiap orang Islam seyogyanya mengisi seluruh waktunya
dengan berzikir kepada Allah, berdoa, memohon seraya merendahkan diri kepadanya, membaca Al-Quran, dan bersedekah supaya terhindar dari mara bahaya. Nah, ini harusnya setiap orang Islam, Masya Allah, orang Islam tuh selalu sibuk. Sibuk apa? Sibuk beribadah. Waktunya 24 jam ia gunakan untuk berzikir, berdoa, sholat, ya, tadarus Quran, berdakwah, bersedekah, sehingga tidak ada waktu untuk berbuat yang maksiat atau untuk sia-sia. Boleh mempelajari ilmu nujum, dalam hal ini ilmu falak, ya, untuk mengetahui arah kiblat dan waktu-waktu sholat, ya. Jadi di sini ilmu nujum bukan ilmu meramal tadi, bukan, tapi ilmu astronomi atau ilmu perbintangan yang digunakan untuk mengetahui arah posisi bintang untuk kepentingan ilmu pengetahuan, ilmu astronomi, ya, ini boleh dipelajari, bahkan sangat dianjurkan, ya. Boleh pula mempelajari ilmu kedokteran, ya, karena ia merupakan usaha penyembuhan yang tidak ada hubungannya dengan sihir, jimat, tenung, dan sebagainya. Karena Nabi juga pernah berobat, ya. Nah, ini ilmu kedokteran sudah ada di universitas-universitas, ya. Bahkan menjadi pilihan yang sangat favorit, yang mana untuk masuk ke dalamnya, ke fakultas kedokteran tersebut, tidak mudah. Kemudian Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ilmu itu ada dua, ya, ilmu ada dua, yaitu ilmu fikih untuk mengetahui hukum agama dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Masya Allah, ya. Jadi Imam Syafi'i ini membagi ilmu dua, ilmu fikih untuk mengetahui agama dan ilmu kedokteran untuk memelihara badan. Bagaimana dengan ilmu tafsir? Ilmu tafsir adalah ilmu yang digunakan untuk menafsir atau menyingkap ayat-ayat Al-Quran dengan sempurna. Dengan ilmu tafsir, seseorang mampu mengungkap atau mengetahui maksud ayat-ayat Al-Quran. Jadi penting, ya, ilmu tafsir. Sedangkan ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum-hukum agama secara rinci. Abu Hanifah berkata, ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui mana yang berguna bagi seseorang dan mana yang membahayakannya. Beliau juga berkata, tidak ada ilmu kecuali untuk diamalkan. Sedang mengamalkannya berarti meninggalkan dunia untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Masya Allah, jadi setiap ilmu itu kita amalkan, tujuan utamanya untuk kebahagiaan di akhirat, ya. Udah nih. Oke, kita lanjut. Oleh karena itu, setiap orang Islam hendaknya tidak melupakan hal-hal yang bermanfaat dan yang membahayakan dirinya baik di dunia dan di akhirat. Maka itu dia harus berusaha untuk belajar ilmu yang bermanfaat dan menjauhi ilmu-ilmu yang tidak berguna, agar akal dan ilmunya tidak membahayakan dirinya. Penulis di sini berlindung kepada Allah dari siksa dan murkanya. Banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih yang menerangkan tentang keutamaan ilmu, namun tidak semuanya dicantumkan seluruhnya, agar kitab ini tidak terlalu tebal, ya. Demikian untuk bagian pertama tentang keutamaan ilmu yang kita ngaji dari kitab terjemah Ta'limut Ta'lim. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita untuk meningkatkan iman dan amal soleh kita. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kesalahan kekhilafan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.